Perkenalkan, aku Bidan Fitri. Banyak yang nanya, kenapa sih mau jadi bidan? Kadang aku juga bingung ya, jawabnya harus kayak gimana. Kenapa gitu aku mau jadi bidan? Sebetulnya dulu zaman-zaman SMA dan zaman-zamannya orang udah mulai daftar kuliah, aku tuh udah kepikiran dari kecil malah. Udah kepikiran aku tuh pengen jadi dokter sebetulnya. Nah, tapi waktu itu kan kalau nggak salah zaman SMA aku itu tahun 2013. Nah, tahun 2013 itu jadi kita sistemnya itu masih kayak pakai senam PTN gitu loh. Ya kan, dilihat dari nilai, grafis nilai. Nah, jadi grafis nilai aku itu ada satu mata pelajaran yang anjlok banget. Jadi yang harusnya grafiknya naik, nah ini dia anjlok sendirian akhirnya kayak gitu. Sedangkan nilai itu yang memang harus masuk ke, kalau aku kan dulu jurusannya IPA, nah itu harus masuk ke daftar nilai gitu loh. Nah karena ada satu yang turun, jadi akhirnya dari senam PTN aku nggak masuk. Nah terus aku coba nih daftar kedokteran lewat jalur mandiri. Nah tapi dikolektifin dari sekolah. Waktu itu aku bisa daftar sampai ke 4 universitas sekaligus. 5 universitas sekaligus. UGM, terus aku pernah coba Universitas Syahkuala, terus Universitas Sriwijaya, apalagi ya, lupa lah. Pokoknya yang aku inget 3 itu pernah aku coba masukin berkas-berkas aku, tapi pada saat itu kan aku udah ngeluarin uang kan untuk pendaftaran. Nah pas aku coba main nih ke salah satu guru yang aku titipin berkas aku, pas aku lihat, ternyata kok berkas aku nggak dikirimin ya, padahal aku udah kasih uang pendaftaran loh gitu. Nah dari situ aku udah mulai kecewa. Ya udahlah, memang udah bukan jalannya mungkin ya aku jadi dokter. Itu sebetulnya karena si berkas akunya nggak dikirimin gitu, jadi akunya udah kecewa duluan gitu. Ya udahlah, aku mau jadi dokter aja lah gitu. Nah dari situ udah mulai berubah haluan nih, jadi apa ya, terus kuliah apa ya, bingung kan, karena yang lain udah mulai daftar gitu. Nah kebetulan aku sempet nanya-nanya juga nih ke temen, kamu kuliah apa tuh? Kepo dong. Nah aku sempet kepo kan, ternyata temen aku itu kuliah di kampus aku Cimbulit, Politeknik Kesehatan TNI AU. Nah beliau daftar jurusan kebidanan. Awalnya kan aku tuh nggak tahu ya, bidan mah ya tahu bidan gitu, cuman maksudnya cara kerjanya kayak gimana ya bidan, aku kan masih belum kepo juga. Ya aku tahu tuh dokter melayani orang yang sakit gitu kan. Sedangkan bidan aku nggak tahu cara kerjanya kayak gimana. Nah pada saat aku udah mulai kepoin, ternyata bidan nolong lahiran ya, menarik juga ya. Nah disitu aku ikut-ikutan deh. Nah, jadi intinya sebetulnya awal aku jadi bidan itu karena ikut-ikutan temen. Tapi lama-kelamaan kok asik juga ya jadi bidan ya. Nah terus daftarlah aku akhirnya di tahun 2013 ke Politeknik Kesehatan TNI AU Cimbulit Bandung. Itu aku masuk. Aku kan orangnya emang senang organisasi. Aku ikut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Di situ aku ikut seni juga. Nah terus tahun 2016 lulus, ya kan. Jadi zaman kuliah mah ya zaman jahiliyah, aku masih belum kepikiran aku nanti setelah lulus bidan apa mau kerja atau buka praktek atau kayak gimana, masih belum kepikiran. Jadi kayak ya lempeng aja jalanin gitu. Aku jadi aku kuliah kebidanan. Nah pada saat udah lulus, aku langsung kerja di satu klinik. Nah di satu klinik aku kerja di situ. Nah kebetulan ditempatin di UGD. Jadi kan aku tahu ya, maksudnya kayak nanganin kegawat daruratan di luar kebidanan pernah. Terus menangani kebidanannya udah jelas gitu. Udah jelas pasti melayani. Nah di situ kayak udah
oh gini ya ternyata jadi tenaga kesehatan capek juga gitu. Nah terus setelah itu aku kepikiran kayaknya aku mau kuliah lagi aja deh. Tahun 2017 aku mau usia berapa ya waktu itu ya, pokoknya aku lulus 2016 itu 21 tahun. Nah di usia 22 tahun aku mulai kepikiran pengen buka klinik dulu tuh. Jadi sebetulnya aku pengen punya klinik, tapi yang namanya klinik itu kan tahapannya banyak dan itu melibatkan banyak orang gitu, nggak hanya aku sendiri doang yang berdiri, tapi harus ada penanggung jawabnya, salah satunya dokter umum, terus ada juga dokter spesialis yang lainnya gitu kan. Nah setelah dipikir-pikir kok ribet juga ya kalau misalnya memang harus melibatkan banyak orang, kenapa nggak aku sendirian aja. Nah dari situ berubah haluan lah, ya udah akhirnya aku coba untuk pengen buka bidan praktek mandiri. Padahal di situ tuh sebetulnya aku kayak masih bingung aja gitu, mulainya dari mana, terus modalnya dari mana, karena kerja juga tenaga kesehatan pasti tahu lah ya, mau bidan ataupun perawat gaji berapa sih, ya kan. Nah aku masih bingung tuh, dari situ nyari modal untuk buka bidan praktek tuh dari mana. Di tahun 2017 berarti kan, di usia 22 tahun. Nah, tapi percaya nggak sih, apa yang aku punya sekarang yaitu apa yang aku pikirkan di 5 tahun ke belakang. Gitu loh. Jadi, ternyata bener ya, ajaib banget ya. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku ucapkan bisa benar-benar terjadi gitu. Karena di usia itu, di usia 22 tahun, aku kepikiran aku harus punya tempat praktek di usia 25 tahun. Nah, terus di usia 23 tahun, di tahun 2018, aku nikah. Kebetulan aku ketemu suami itu memang prosesnya benar-benar cepat banget. Jadi kita itu hanya kenal 1 minggu, dia tiba-tiba ngajak serius. Bilang, nggak nembak sih, jadi nggak kayak kamu mau jadi pacar aku, nggak kayak gitu. Jadi kayak cuman ngomong aku mau sama kamu mau nggak sama aku? Bingung kan, aku harus jawab apa? Maksudnya mau apa? Sedangkan posisi aku di situ sebetulnya aku punya teman dekat, jadi bukan pacar ya, jadi punya teman dekat yang memang kita tuh udah punya komitmen mau serius gitu. Nah di situ aku bingung, maksudnya apa sih, nggak jelas. Nah kebetulan aku kenal sama suami itu awalnya bukan memang karena cari pasangan ya. Jadi aku tuh dulu sempat ikutan bisnis, di mana sih bisnis itu teh kita harus merekrut orang. Nah jadi saking bingungnya aku harus merekrut siapa lagi, akhirnya aku pakai aplikasi yang bernama T. Nah aku coba aplikasi itu untuk cari orang-orang, buat aku edukasi, buat aku ajak ke bisnis aku. Dan akhirnya dari sekian banyak orang yang aku swipe dan match, hanya orang ini yang ketemu sama aku tuh, hanya suami aku gitu yang ketemu sama aku. Nah tadinya pada saat pertama kali ketemu tuh kayak ini sesuai nggak ya sama fotonya gitu, soalnya kan aku harus ngeliat tuh dari tampangnya juga kan, karena mau aku ajakin bisnis gitu. Kalau misalnya nggak sesuai aku mau kabur aja deh gitu. Taunya pada saat ketemu belum juga aku ngeliat dia udah ngeliat aku duluan kan di satu kafe. Terus dia panggil, "Hey Fitri," katanya. Aduh, katanya deg-degan kan, bener nggak ya, pas ketemu oh ternyata dia orangnya nyambung. Terus aku ajakin ngobrol enak, terus dikasih tahu tentang bisnis kayak gini-gini, nyambung. Nah selang seminggu dari pertama kali ketemu itu dia bilang kayak tadi, aku mau sama kamu mau sama aku. Kan bingung ya, maksudnya mau apa, apakah mau ikutan bisnis atau misalnya mau apa, ada ngomong jadi pacar juga enggak gitu. Nah terus dari situ teh aku teh ngomong kenapa ya aku ngomongnya campur aduk gini ada Sunda ada Indonesia. Terus dari situ teh aku teh ngomong, ini menjadi kayak curhat, nggak apa-apa lah nanti di crop aja lah. Nah dari situ teh aku teh ngomong kan, ya udah kalau misalnya memang mau sama aku mah coba aja ketemu sama orang tua aku. Bener dong, itu dari seminggu dari dia ngomong gitu, dia tiba-tiba datang ke rumah dan langsung lamar, minta restu ke orang tua aku. Nah dari situ
pada saat dia ngelamar, jarak 1 bulan kita langsung nikah, nggak ada yang perkenalan dulu apa dulu maksudnya kayak zaman sekarang kan pacaran dulu ya biar kita tahu orang itu kayak gimana gitu kan, tapi ini nggak ada dong. Jadi aku sama suami kita benar-benar kayak ta'aruf gitu loh. Nah akhirnya selang sebulan setelah setelah dia ngelamar aku, kita nikah. Nah dari situ aku resign dari kerjaan aku di tahun 2018. Nah, tapi di awal tahun 2018 juga, aku tuh sebetulnya sempat daftar kuliah di Stikim Jakarta, ngelanjutin ke D4. Nah, aku kan daftar kuliah itu di bulan Maret, sedangkan aku nikah di bulan Agustus. Nah, perkuliahan itu dimulai dari bulan September. Nah, tadinya kan memang karena aku udah nikah ya kalaupun misalnya hamil, alhamdulillah gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang hamil, kuliah tetap aku lanjutin gitu. Nah, padahal waktu itu tinggal baru 1 semester, udah 1 semester. Nah, aku kan hamilnya itu ngalamin hyperemesis gravidarum kan, mual muntahnya tuh yang berlebih banget. Nah, di situ teh kayak, aduh kuat nggak ya? Karena apa? Aku kuliah di Jakarta, jadi seminggu sekali itu aku kayak hari Jumat aku pergi, Jumat subuh aku pergi, hari Minggu sore aku pulang. Setiap minggu kayak gitu. Nah terus jadinya tuh kayak kecapean juga kan akhirnya. Nah itu aku hamil usia kandungan 3 bulan, masuk 4 bulan, perdarahan di situ. Nah makanya suami sempat nanya, padahal aku udah bayar lunas itu kuliah, sayang banget kan. Di situ suami nanya, kamu yakin mau lanjutin kuliah? Kamu mau pilih anak atau mau pilih kuliah? Katanya kan jadi bingung ya, maksudnya kayak kuliah tinggal 1 semester lagi, terus tapi nggak mungkin aku ngerelain anak gitu kan. Jadi kan itu pilihan yang benar-benar bingung. Ya udahlah, akhirnya tadinya aku mau cuti dari kuliah, tapi kalau misalnya cuti kan harus keluar uang lagi ternyata, padahal aku udah bayar lunas. Nah nggak sanggup lah kalau untuk ngeluarin uang lagi. Akhirnya dari situ kayak milih, ya udahlah aku keluar aja, aku mundur aja dari kuliah, aku fokus ke kehamilan aku. Nah pokoknya intinya dari 2018 setelah aku nikah dan kuliah itu aku pure benar-benar di rumah, nggak kerja, jadi ibu rumah tangga aja gitu. Nah, di situ kan aku makin kepikiran kan, aduh aku pengen buka praktek tapi belum ada uangnya, kerja juga enggak. Di tahun 2019 anak aku lahir di bulan Juni. Nah di situ kayak kepikiran lagi, aduh udah usia 24 tahun nih, padahal rencana aku di usia 25 tahun aku pengen buka praktek ya kan, pengen punya tempat praktek mandiri. Makin kepikiran lagi karena memang di situ aku pure jadi ibu rumah tangga. Tadinya aku mau kerja, udah coba ngelamar ke bidan, terus ke klinik, ke rumah sakit gitu. Udah coba ngelamar, udah ada beberapa yang keterima juga. Nah, tapi pada saat aku minta izin untuk kerja, di situ aku kan kasih tahu ya yang namanya kerja jadi bidan itu kerjanya itu shift-shiftan. Terus kalau misalnya ada persalinan kan pasti on call. Aku kasih tahu lah, kerja pagi dari jam 7 sampai jam 2, kerja siang dari jam 2 sampai jam 8, kerja malam dari jam 8 sampai jam 7 pagi. Nah, cuman mungkin ngelihat dari shift-shiftnya dan dengan gaji yang menurut dia gajinya masih di bawah dia gitu, kayaknya nggak worth it aja gitu loh. Makanya aku nggak diizinin kerja waktu itu. Pertama memang anak nggak ada yang jagain, terus gajinya juga nggak worth it menurut dia karena masih di bawah dia. Nah udah itu ya udahlah, akhirnya aku jadi pure ibu rumah tangga tahun 2020 awal. Nah itu kan udah mau mulai, wah aku ini udah mau 25 tahun nih, sedangkan aku punya rencana tuh 25 tahun tuh pengen punya tempat praktek, sedangkan aku kerja enggak, masih tetap jadi ibu rumah tangga. Coba bayangin, masih tetap jadi ibu rumah tangga. Nah tapi di usia anak aku berapa bulan ya, pokoknya waktu itu
aku sempat minta izin ke suami, udah bener-bener yang banyak drama banget, minta izin ke suami pengen kerja ataupun buka praktek gitu ya, yang penting aku ada kegiatan, nggak yang di rumah aja gitu kan, bosen ya di rumah doang. Nah terus di bulan April, tepatnya di bulan April. Nah, di situ aku iseng-iseng bikin kayak cemilan buat sendiri. Ternyata pas dicoba enak juga ya. Nah, di situ aku coba nih masarin ke teman-teman. Nah, jadi intinya emang rencana Allah itu lebih indah sih. Aku tetap di rumah, aku coba bikin snack sendiri. Pas aku pasarin, ternyata banyak banget peminatnya. Nah, jadi sampai snack aku itu penjualannya sampai ke Jakarta, ke Bekasi. Mungkin teman-teman di sini yang pernah beli snack aku ya, Tiggy Snack namanya, yang pernah ngerasain. Nah itu salah satu perjuangan aku untuk cari modal bikin klinik tempat praktek aku. Nah dari situ emang jalan Allah tuh indah banget kan. Aku hanya di rumah aja, coba bikin iseng, bikin snack, terus aku pasarin, ternyata banyak peminatnya. Akhirnya setiap minggunya ada yang repeat order. Terus aku setiap minggunya kan pasti ada keuntungan kan. Nah si keuntungan ini itu aku beliin alat-alat tempat praktek gitu. Jadi ada keuntungan aku beliin, ada keuntungan aku beliin. Jadi nggak sekaligus. Jadi ada berapa uang nih aku beliin, ada berapa aku beliin kayak gitu. Nah pas di bulan Juli, nah barang-barang yang aku punya untuk memenuhi kebutuhan tempat praktik itu udah mulai cukup. Nah di situ kayak udah mulai kepikiran nih, karena kan aku ulang tahun bulan Mei kan, udah 25 tahun kan aku bulan Mei. Nah di bulan Juni gitu, aku coba nih buat buat bikin surat izinnya atau SIPB. Aku ajuin. Nah ternyata alhamdulillahnya tuh bener-bener dilancarin banget sama Allah tuh ya. Yang mulai dari pemeriksaan pemeriksaan ruangan, terus perizinan di Dinkesnya itu bener-bener dilancarin banget sama Allah. Nah akhirnya keluar surat atau SIPB-nya itu di bulan Oktober awal. Nah di bulan Oktober, makanya dari situ aku coba bikin plang. Nah di tanggal 30 November tahun 2020 langsung terpasang plang bidan praktek Nur Fitriani Sidik. Ya Allah, itu aku kayak nangis banget, ya Allah bisa ya aku ternyata nggak kerja, hanya di rumah aja, dan ngumpulin modal hanya dari jualan keripik, bisa punya tempat praktek gitu loh. Nah, terus di hari itu juga, di tanggal 30 November, pada saat aku pasang plang bidan, itu langsung ada yang melahirkan di tempat aku. Ya, jadi kayak Allah, ini apakah jalan Allah gitu ya, buat aku untuk mencari rezeki dan untuk mengembangkan apa yang aku bisa gitu. Nah, kayak ternyata ya, apa yang kita harapkan itu, apa yang kita ucapkan itu bisa Allah kabulkan. Tuh. Nah, terus di tahun 2021 karena kan memang klinik aku tuh bisa termasuk cepet ya perkembangannya di tahun pertama. Klinik aku tuh cepet banget. Jadi dalam 1 bulan itu persalinan kadang bisa nyampe 10. Kalau dibanding dengan bidan praktek lain sih memang mungkin masih banyak mereka gitu. Cuman menurut aku, karena aku baru gitu, nah segitu udah lumayan banget gitu. Jadi dari 1 tahun itu aku bisa bangun bagian depan, terus bisa kebeli apa yang aku pengen dengan cash gitu. Nah intinya dari apa yang aku ceritakan tadi, ya kan,
Intinya, dari apa yang aku ceritakan tadi, kita hanya bisa kasih afirmasi untuk diri sendiri. Karena memang Allah tuh bakal kasih apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu teman-teman. Semoga sharing aku kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini hanya sedikit sharing, bukannya mau memamerkan atau apa, tapi sesuai dengan apa yang aku rasakan, sharing pengalaman aku. Karena bunga yang tumbuh hari ini tidak ditanam kemarin sore, begitu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga sharing hari ini dari Bidan Fitri bermanfaat. Selamat siang, selamat beristirahat, dan sehat-sehat untuk kita semua. Dadah!